Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas materi PS kelas 7 semester ganjil bab 1 yang bagian A, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bahas materinya. Tujuan setelah menonton video ini, yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, dapat menjelaskan faktor interaksi antar ruang. Yang ketiga, dapat menjelaskan contoh interaksi antar ruang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah wadah atau tempat yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk apa? Melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian, apa itu interaksi antar ruang? Yaitu pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi bisa secara langsung, seperti datang ke tempat tujuan, pasar, masjid, dan kantor. Interaksi tidak langsung melalui media perantara, bisa melalui telepon seluler, TV, dan surat kabar. Berikutnya, yang kedua, faktor terjadinya interaksi antar ruang. Pertama adalah saling melengkapi atau complementary atau regional complementary. Perhatikan bagian berikut. Wilayah A surplus dalam sayuran, berarti yang A ini banyak sayurannya. Kemudian yang B adalah surplus iklan, jadi banyak ikan. Sehingga A dan B saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya yang berbeda. Yang kedua, faktornya adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Perhatikan gambar berikut. Wilayah A surplus sayuran dan minus ikan, sedangkan yang B surplus ikan dan minus sayuran. C surplus ikan dan minus sayuran. Keterangannya perhatikan, tanda panah yang tegak lurus adalah interaksi kuat. A dan C terjadi interaksi yang kuat, berarti sering, ya, sering terjadi interaksi antar ruang A dan C. Sedangkan A dan B, perhatikan garisnya adalah putus-putus, interaksinya lemah. Jadi B ini dianggap sebagai cadangan, ya. Seperti A ini karena minus ikan, berarti belinya ke C karena ini ya, minus ikan nih. Yang A ini minus ikan, C surplus ikan, berarti A beli ikan ke C. Ya, ketika C ada permasalahan, entah itu kemudian transfer dan lain sebagainya sulit, maka A sewaktu-waktu bisa ke B beli ikannya. Yang ketiga, faktornya interaksi antar ruang adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Perhatikan gambar berikut. Kemudahan transfer dipengaruhi oleh jarak antar wilayah. Yang kedua, biaya transportasi. Yang ketiga, kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah, ya. Berikutnya, yang ketiga, contoh interaksi antar ruang. Nah, ini supaya lebih paham, ya, disertai contoh. Satu, saling melengkapi atau tadi complementary atau regional complementary. Kota Malang ini plus sayuran, jadi Kota Malang ini banyak menghasilkan sayur karena letak geografisnya adalah di dataran tinggi, tapi minus ikan karena jauh dari laut, ya. Kemudian Kota Probolinggo ini adalah plus ikan, ini di Mayangan, ya, pelabuhan Mayangan, tapi minus sayuran, berarti dataran rendah. Sehingga Kota Malang ini akan mengadakan interaksi antar ruang dengan Probolinggo. Malang membeli ikan ke Probolinggo, Probolinggo akan membeli sayuran ke Malang. Seperti ini, ya. Contoh yang lainnya bisa kalian temukan, ini antar kota. Yang kedua, contoh kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, ini Provinsi Jawa Barat
plus padi, artinya banyak padinya ya Jawa Barat itu, tapi minus jagung. Kemudian di sini yang merah adalah interaksi yang kuat, yaitu Provinsi Jawa Timur plus jagung tapi minus padi. Karena ini jaraknya ada di Pulau Jawa ya dan dekat, itu kemudahan transfernya menjadikan kesepakatan antara bahwa Jawa Barat dengan Jawa Timur terjadi interaksi yang kuat. Kemudian apabila terjadi permasalahan ya, entah itu gagal panen dan lain sebagainya di Jawa Timur, kemudian Jawa Barat ini bisa sewaktu-waktu membeli padi ke Gorontalo, karena Gorontalo juga adalah penghasil jagung di Indonesia terbesar ya, tapi minus padi juga nih Gorontalo ini. Tetapi karena ini jaraknya jauh, yang ini di Pulau Jawa, ini di Pulau Sulawesi, sehingga interaksinya lemah ya, jadi jarang-jarang. Nah, itu adalah contoh kesempatan antara. Berikutnya, ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Nah, contoh semisal ini ada ekspor impor, ini sudah beda negara ya. Kalau yang pertama tadi contohnya antar kota, yang kedua adalah contohnya antar provinsi, nah yang ketiga ini contohnya ekspor impor ya. Perhatikan gambar ini, Indonesia ekspor kelapa sawit ke Jepang dan mengimpor mobil dari Jepang. Nah, ini sedangkan Jepang dia mengekspor mobil ke Indonesia dan mengimpor kelapa sawit dari Indonesia. Kemudian transfer ini tadi bisa pesawat ya, kapal laut, kemudian di darat juga ada mobil dan sebagainya. Ini adalah kemudahan transfer. Seperti dalam jalan atau kemudahan transfer pembayaran, itu adalah faktor terjadinya interaksi antar ruang. Kalau seandainya terjadi lewat udara sulit, bisa lewat laut sulit, bisa lewat darat. Tapi karena ini daerah luar negeri ya, maka besar kemungkinan bisa kapal laut atau kapal terbang gitu ya. Ini kemudian transfer. Oke, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.